Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi permintaan Yesus sangat-sangat menarik kepada Sakeus? "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus. Yesus tidak mengatakan aku akan menumpang di rumahmu, tidak. Tetapi aku harus menumpang di rumahmu. Artinya apa? Harus itu kan wajib. Maka memang Tuhan itu mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan, menebus manusia. Itu kewajiban Tuhan. Dari pihak manusia mempunyai hak untuk ditebus dan diselamatkan. Tetapi persoalannya hak itu akan dipakai atau tidak, itu tergantung dengan tanggapan kita. Manusia mempunyai hak untuk diselamatkan. Siapakah manusia itu? Dalam bacaan pertama kitab kebijaksanaan jelas sekali bahwa kitab kebijaksanaan menulis bahwa di hadapan Allah seluruh jagat raya ini, termasuk di dalamnya adalah manusia, hanyalah sebutir debu di atas neraca. Debu di atas neraca itu mempengaruhi timbangan berat dari yang ditimbang tidak ya? Tentu tidak, debu kok. Seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, yang tidak ada apa-apanya. Kira-kira kalau badan kita ditimbang, daki-daki dalam tubuh kita itu mempengaruhi berat badan kita enggak toh? Enggak ya.
apalagi debu. Tidak mempengaruhi apa-apa di hadapan Tuhan sebetulnya kita ini. Tetapi Tuhan mengatakan, menulis dalam kitab kebijaksanaan, sekalipun demikian semua orang kukasihani dan dosa manusia tidak kuperhatikan. Itulah kewajiban Allah kepada kita manusia. Bahwa Allah begitu peduli dengan hidup kita ini, bahkan manusia yang berdosa sekalipun, seperti yang dibuat oleh Sakeus dalam bacaan Injil, dicari dan diselamatkan. Dalam diri Sakeus yang dicap sebagai seorang pemungut cukai, itu berarti orang yang berdosa di mata orang-orang Yahudi, itu yang dicari oleh Yesus dan diselamatkan. Dan apa yang dibuat oleh Sakeus sangat menarik. Ketika Yesus mengatakan, Sakeus, segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus lalu turun. Bayangan saya membayangkan Sakeus turun itu, kalau orang Jawa mengatakan dia itu melorot itu ya. Tahu ya melorot ya? Melorot itu berarti ya dari pohon langsung turun itu, karena gambarannya penuh dengan sukacita, tidak pelan-pelan, tetapi melorot. Untuk menerima Yesus itu melorot. Yang sebetulnya juga bisa kita maknai. Sakeus yang semula adalah pribadi yang sombong, pribadi yang tinggi hati, pribadi yang penuh dengan kedustaan. Dia harus turun dari pohon kesombongan itu, sehingga ia menjadi pribadi yang rendah hati. Sakeus harus berani turun dari pohon tinggi hatinya, sehingga ia menjadi pribadi yang lemah lembut. Sakeus harus turun dari pohon kedustaannya, sehingga ia menjadi pribadi yang jujur dan murah hati. Itulah pengalaman Sakeus, dan membuat perjumpaan Yesus dengan Sakeus ini membuat perubahan diri, atau istilahnya Sakeus mengalami transformasi diri. Dia mewujudkan pertobatannya. Pertobatannya jelas sekali. Sakeus mengatakan kepada Yesus bahwa Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Semula orang yang pelit, Sakeus ini, tetapi pengalaman perjumpaan dengan Yesus membuat ia mentransformasi diri sebagai orang yang bertobat. Separuh dari yang dimiliki akan diserahkan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang dirugikan akan dikembalikan 4 kali lipat. Perwujudan pertobatannya itu konkret. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, perkataan yang sama Yesus kepada Sakeus, Sakeus, turunlah, hari ini aku harus tinggal di rumahmu, juga menjadi perkataan Yesus untuk kita semua. Yesus hari ini berkata kepada kita, umat paroki Kalasan, segeralah turun, hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Hari ini Yesus berkata kepada Anda, kepada saya, Maradio, segeralah turun, hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Silakan kata Sakeus itu diganti dengan nama Bapak Ibu semua. Pak Petrus, segeralah turun, hari ini aku
harus tinggal di rumahmu. Diganti nama kita masing-masing. Dengan demikian, Yesus harus tinggal dalam diri kita, dan memang Yesus tinggal dalam hidup kita. Tidak hanya dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, tetapi juga di dalam batin kita masing-masing. Dalam perayaan syukur Ekaristi, kita menerima tubuh Kristus. Itu berarti Yesus harus tinggal dalam rumahmu, dalam diri kita ini loh. Yesus juga harus tinggal di rumahku, dalam arti di keluarga kita ini loh. Maka Yesus yang tinggal dalam diri kita, Yesus yang harus tinggal dalam rumah kita, tentu akan membawa transformasi diri, akan membawa perubahan di dalam hidup kita menjadi orang-orang yang bertobat. Kalau selama ini kita menjadi orang-orang yang sombong, mari kita turun dari pohon kesombongan itu, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kalau selama ini kita menjadi orang-orang yang egois, mari kita turun dari rasa egois itu, supaya kita menjadi orang-orang yang solider dan setia kawan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang ini kita kadangkala menggunakan topeng-topeng kehidupan, mari kita buka topeng-topeng itu sehingga kita menjadi orang-orang yang asli. Itulah pertobatan yang sejati. Hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Yesus datang ke rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kalau ada suami istri yang masih neng-nengan, Yesus ada loh di tengah-tengah keluarga Anda. Apakah akan diterus-teruskan neng-nengannya itu? Tidak ada komunikasi antara suami istri? Kalau seringkali lalu terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Yesus hadir loh di tengah-tengah keluarga Anda. Apakah akan diterus-teruskan? Mestinya Yesus datang itu membawa damai, karena Ia mencari dan menyelamatkan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sambut kedatangan Yesus dalam hati kita. Kita sambut kedatangan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Hari ini aku harus tinggal dalam hatimu. Dan semoga Yesus yang tinggal dalam diri kita, Yesus yang tinggal dalam keluarga kita, membawa keselamatan karena pertobatan yang terus-menerus kita bangun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,